Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang majelis MBI yang insyaallah biasa dipakai Ustazah Fitrah ya, Madrasah Bunda, dalam membina para ummahat atau ibu-ibu yang ada di sekitar GMG dan juga orang tua siswa Bunyan. Salawat dan salam kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semuanya selaku umatnya yang berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah menegakkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya termasuk umatnya yang nanti di yaumil akhir nanti termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul usmah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tolong dicolek lagi yang ikhwan, yang boleh nyolek agar segera hadir ya di grup Murabi mungkin di kesempatan siang hari ini, karena tadinya pengennya jam 12:30 katanya, cuma biasa karena di situ ada makan dan sebagainya, sholat ya, jadi setelah jam 1 ternyata di sini nggak ada orang gitu. Mudah-mudahan dengan kesibukan teman-teman semuanya yang sedang berjibaku masing-masing ya, dari unit SD, unit SMA juga sedang menyiapkan akreditasi, dan juga SMP informasinya juga menyiapkan, tapi ada informasi juga kalau belum meluluskan kemungkinan tidak ada visitasi gitu. Nah, ala kulli hal, di tengah-tengah kesibukan semuanya, mungkin kalau di Ikhwan baru kali ini ya untuk mengadakan remedial atau pengulangan materi, sehingga mungkin saya menyampaikannya 3 kali ini materinya, yang Ikhwan, Akhwat, terus yang ini ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa tapi insya Allah ada filenya, nanti bisa kita bagikan ya, sebagai pengingat untuk kita semuanya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tema kemarin ada yang masih ingat? Lupa ya. Temanya apa? Halo? Apa? Membangun komitmen kader dakwah dalam pendidikan ya. Kenapa saya memilih tema ini? Memang kita ingin merefresh kembali ya beberapa komitmen konsekuensi yang tentunya akan kita lalui ketika nanti kita ini sudah bergabung di dalam dunia pendidikan ya. Sejak awal Ustadz Uus selaku ketua yayasan menyampaikan kepada kita semuanya bahwa core kita itu, fokus kita itu adalah dalam jihad tarbawi ya. Saya tidak melihat dari daftar calon anggota legislatif yang dipampang di KPU ataupun partai-partai, saya tidak melihat
satupun tokoh yang ada di Bunyan yang menjadi bakal calon anggota dewan. Termasuk saya juga enggak. Jadi ini kembali menegaskan kepada kita semuanya bahwa kita memang fokus di dalam jihad tarbawi. Jihad syasi, teman-teman yang sudah bergerak dalam bidang politik, kita serahkan sepenuhnya. Kita di dalam pendidikan memberikan support di belakang, memberikan dukungan. Jika teman-teman ada yang bisa berkontribusi, silahkan ya, membantu teman-teman yang berjihad dalam syasi. Tapi insya Allah kita sudah mengazamkan jihad dalam tarbawi. Saya termasuk juga masuk juga di kepengurusan, tapi memang saya sudah sampaikan di pengurus di partai gitu ya, bahwa saya tidak bisa maksimal gitu, karena saya sudah punya komitmen untuk di jihad pendidikan ini. Teman-teman semuanya, ini tidak dibuka, langsung kita lanjut aja lah ya, nggak usah pakai protokoler ya, nggak usah pakai MC lah, langsung. Katanya tadi pengen cepet gitu. Jadi membangun komitmen kader dakwah dalam pendidikan ini, saya berasumsi kepada teman-teman semuanya bahwa kita semuanya ini yang bergabung dalam Yayasan Bunyan Aulada Cemerlang, khususnya Sekolah Bunyan ya, di masyarakat itu kita memiliki bargaining tersendiri, punya nilai jual tersendiri biasanya. Seorang guru itu biasanya di masyarakat dipandang sebagai sosok yang mulia gitu. Makanya guru itu, nama guru itu kalau kita lihat identik melekat dimanapun kapanpun kita berada, ya nggak? Ketika ibu-ibu ya berjalan-jalan di pasar gitu ya, misalnya lagi belanja, ketemu anak SD misal gitu ya, Bu guru gitu misal. Atau mungkin barangkali ya, kita lagi di mall mungkin ya, mungkin lagi shopping misalnya gitu ya, atau di manapun ya, ketika ketemu ya, itu pasti akan menyapa kita Pak Guru, Bu Guru ya, atau Ustadz, Ustazah gitu ya. Kalau di SD dengan Bapak, Ibu ya. Kalau dulu saya dengan Miss, Mister gitu ya, di sekolah yang lama. Makanya kalau ketemu murid-murid yang sono, itu masih dipanggil Mister gitu. Mister Sabar gitu. Padahal saya bahasa Inggrisnya wah belepotan kayak gini ya. Tapi karena memang udah menjadi budaya di sana penyebutan, jadi itu memang tidak bisa terlepas. Nah, teman-teman semuanya, komitmen dalam bahasa Arabnya itu bisa kita sebut dengan iltizam gitu ya. Saya tidak akan menampilkan di layar. Yang ikhwannya mana ini? Kok cuma satu ya? Apa malu-malu atau gimana? Apa emang datang semuanya kemarin ya? Kayaknya ada yang nggak datang ya. Teman-teman semuanya, iltizam atau komitmen itu di dalam agama Islam, agama kita ya, tidak ada iltizam yang mengarah kepada hal yang buruk ya. Jadi ketika kita bicara tentang iltizam atau komitmen itu, pastinya iltizam bil haq gitu. Pastinya komitmen terhadap kebenaran. Karena tidak ada iltizam kita bil batil. Tidak ada iltizam kita yang mengarah kepada kebatilan atau keburukan. Kalau kita iltizam kepada hal yang batil, bisa saja berarti kita disebut sebagai hizbu syaitan nanti, ya nggak? Tentaranya setan nanti. Tetapi karena kita memiliki komitmen di dalam kebenaran, tentunya kita
lebih tepat disebut sebagai Hizbullah gitu ya, atau tentara-tentara Allah. Nah, iltizam atau komitmen ini ya, itu lahir ya dari dalam diri kita ya, dan kelahirannya itu seharusnya bukan suatu yang bersifat kamuflase gitu. Tahu kamuflase? Halo? Tahu kamuflase? Kepura-puraan ya. Atau dalam dunia biologi kita mengenal binatang namanya bunglon, ya nggak? Yang lulusan SMA masih ingat punya sifat apa bunglon? Hah? Lupa, ini baru lulus SMA. Nah itu Zaki yang inget tuh, mimikri, merubah warna kulit, iya nggak? Wah lupa ini, sama bunglon dilupakan. Merubah warna kulit. Jadi kalau bunglon itu di tempat yang hijau-hijau gitu tuh, daun hijau, dia kulitnya akan berubah menjadi hijau gitu kan. Kalau dia di tempat yang pohon itu yang agak hitam-hitam gitu, ya dia berubah juga. Ya itu salah satu untuk mengelabui mangsa, katanya begitu ya. Bukan begitu Zaki? Untuk cara melindungi diri, katanya begitu. Nah, dan juga bukan hal suatu yang paksaan gitu. Jadi komitmen atau iltizam kita terhadap Islam ini seharusnya bukan karena kepura-puraan dan bukan karena paksaan gitu. Nah, menurut Fatiyakan ya, jadi iltizam itu adalah sebuah komitmen terhadap Islam ya. Sekali lagi, pastinya terhadap kebenaran. Komitmen terhadap Islam dari hukum-hukumnya secara utuh ya, dengan menjalankan siklus keislaman dalam seluruh kehidupan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah ya. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin. Ya, enggak sengaja kita tampilkan sih. Nanti kita share aja. Katanya biar cepat tadi. Kalau ditampilkan nanti lebih lama lagi gitu kan. Hai orang-orang yang beriman ya, di sini orang beriman semuanya? Insya Allah ya, yang berarti yang nggak beriman nggak hai gitu maksudnya. Jadi nggak ada yang nggak hai. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Jadi menurut Fatiyakan, ayat ini adalah ayat yang menegaskan bahwa iltizam kita, komitmen kita terhadap Islam itu adalah masuk secara kafah, secara utuh ya. Janganlah masuk Islam ini karena sebagian-sebagian, karena ada maunya gitu. Kemarin saya sampaikan di teman-teman bahwa ada satu survei yang menarik yang dilakukan oleh lembaga survei politik di Indonesia. Kenapa partai yang berkuasa sekarang ini menang ya, si merah itu kenapa menang? Ternyata ada korelasinya dengan pemahaman terhadap Islam. Dia menyandingkan antara merah dengan yang tokoh yang baru diusung oleh partai tertentunya sekarang ya, yang AR gitu ya, AB apa namanya gitu ya. Dia menyebutkan bahwa pendukung-pendukung merah ini kan rata-rata di Jawa gitu kan, Jawa Tengah ya. Yang terkenal dengan biasanya, mohon maaf ya, ini tempat saya juga sebenarnya sih, Jawa Tengah. Saya kan Argentina juga sebenarnya. Dan saya mengakui memang di sana masih kuat itu. Bahkan orang tua tetangga saya itu tuh ya masih itu gitu, nggak bisa ini. Rata-rata itu Islamnya abangan gitu. Jadi pendukung-pendukung si itu tuh rata-rata menurut survei lembaga tersebut, lembaga survei di Indonesia itu
ya Islamnya masih abangan lah gitu. Dan kebalikannya ya, pendukung yang satu tadi yang udah diusung ini, yang baru-baru yang teman-teman pasti juga tahu, itu disebutnya dia Islam yang taat ya gitu uniknya. Jadi ini kalau kita bicara politik, memang sekarang ini memang kita agak sulit ketika harus memunculkan kadang figur yang luar biasa gitu ya. Tapi terkadang memang kondisi masyarakat kita ini belum 100% menerima dengan baik, karena masih distigmatisasi baik tentang Islamofobia dan seterusnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu menurut survei. Tapi saya tidak akan terlalu dalam ke arah survei itu ya, karena udah kita kembali ke tema aja tentang iltizam kita, komitmen. Nah, teman-teman rahimakumullah, berikutnya ini menurut Syahid Hasan Al-Banna bahwa beliau membagi manusia berdasarkan pemahaman dan akidahnya itu menjadi 3 golongan ya. Yang pertama, ini sekaligus buat introspeksi kepada diri kita semuanya, kira-kira kita masuk yang bagian mana ya gitu. Yang pertama, kelompok yang menerima iman Islam ya secara doktrin atau dogmatis yang tidak disertai ilmu dan pemahaman yang memadai. Ya. Kualitas keyakinannya minim dan biasanya berubah menjadi keraguan-raguan jika ada hal yang menimbulkan dirinya. Jika ada hal yang menarik dirinya, dia bisa berubah. Nah, ini barangkali saudara-saudara kita ya, yang sekarang ini mungkin jadi sasaran misionaris, itu adalah barangkali termasuk di golongan yang ini gitu. Atau orang menyebutnya biasanya Islam KTP atau yang abangan tadi saya bilang gitu. Dan kedua, ada kelompok yang menerima iman Islam itu karena sesuai dengan logika ya. Sesuai dengan logika dan pemikiran ya. Bila diungkapkan tentang dalil-dalil berupa dalil dari Al-Qur'an ya, maka keimanannya itu akan bertambah. Keyakinannya juga akan bertambah ya. Bertambah mantap dan kuat ketika dia mendapatkan dalil-dalil tentang dari Al-Qur'an maupun dari hadis berkaitan dengan kebesaran Allah dan sebagainya. Nah, tetapi amalannya masih kurang gitu. Masih belum nampak ya. Masih belum terrealisasi dengan baik ya. Jadi tatarannya baru tataran logika aja, baru tataran oh iya nerima gitu. Nah, Syahid Hasan Al-Banna yang ketiga menyebutkan ada kelompok yang ketiga, yaitu kelompok yang menerima iman Islam ya karena memadukan 2 unsur, yaitu pemahaman dan ketaatan. Jadi semakin yakin dia ya, dia akan semakin taat melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya ya. Semakin taat melaksanakan amal soleh dan memperbaiki ibadahnya ya. Hatinya selalu diterangi dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang Syekh yang ganteng-ganteng. Nah, itu menurut Syekh Hasan Al-Banna. Jadi silahkan direnungkan kira-kira kita masuk yang mana gitu ya. Atau terkadang iman itu kan katanya yazid wa yanfus, naik turun gitu. Kira-kira banyak turunnya atau banyak naiknya kita gitu. Teman-teman semuanya, apa kira-kira indikator dari sebuah komitmen itu ya? Kira-kira apa indikator dari sebuah komitmen itu? Indikator dari sebuah komitmen itu bisa kita lihat dari 2 hal ya. Yang pertama dari lahiriah kita tentunya, dan yang kedua adalah adanya muraqabah zatiyah kita atau dari batiniah kita
Indikator lahiriah itu sesuatu yang konkret, yang kelihatan, ya. Misalnya kalau disebut seorang muslim yang taat itu pasti, ya, dia akan selalu sholat berjamaah di masjid, misalnya kalau yang laki-laki. Atau kalau yang muslimah misalnya menutup aurat, ya. Jadi yang kelihatan nampak lahirnya saja, itu indikator lahiriah. Atau misalnya kita rajin, ya, mohon maaf nih, rajin mabit misalnya gitu ya, karena apa, kata Pak Sabar harus datang mabit gitu ya, atau datang JR gitu ya, kata pembimbingnya harus datang gitu, kalau nggak datang suruh ngulang gitu. Ya, yang Ikhwan baru sekali ini ngulang nih, kayaknya bagus juga suruh ngulang ya, saya jadi ikut inspirasi akhwat gitu. Nah itu secara lahiriah, ya, yang penampakan lahiriah. Kalau ada ikhwan yang sholatnya di rumah terus, itu suruh ngapain katanya? Suruh pakai apa? Suruh pakai mukena aja gitu ya. Yang kedua adanya muraqabah zatiyah, ya. Jadi iltizam kita itu memang tidak harus selalu diandalkan melalui lahiriah saja, ya. Tetapi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga harus kita tunjukkan gitu ya. Jangan sampai, mohon maaf, indikator lahiriah itu hanya sebagai kamuflase tadi aja gitu. Sebagai kepura-puraan kita saja gitu ya. Naudzubillah kalau sampai seperti itu. Berarti kita termasuk orang-orang yang munafik. Atau karena kita pengen dianggap apa namanya, riya gitu ya. Wah, kita rajin lah sholat di masjid itu biar dianggap apa gitu sama tetangga atau ini. Nah ya, nah oleh karenanya harus dibarengin dengan tadi muraqabah zatiyah ini, ya. Jadi dimanapun dan dalam situasi apapun, ya, dalam kondisi apapun, ya, kita selalu berkomitmen untuk iltizam, komitmen kepada aturan-aturan Allah gitu. Makanya ada sebuah hadis yang saya yakin teman-teman juga sudah sangat mafhum, hadis arba'in ya, ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi sayatal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ini dalil yang menyebutkan bahwa dimanapun kita berada itu harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta walaupun kita berada di rumah sendirian gitu kan, nggak ada orang lagi kecuali kita, ya kan, kita tetap harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, yang selanjutnya, apa urgensi dari iltizam atau komitmen itu? Ya, lembaga ini sudah mengazamkan tadi ya, dengan komitmen, ya, dengan tujuannya, dengan apa namanya, cara-caranya membina kita semuanya gitu ya, sudah menetapkan tujuan lembaga seperti apa dan seterusnya, sehingga kenapa iltizam ini menjadi penting gitu, ya. Iltizam ini menjadi penting karena memang bisa menjadi indikasi, ya, amal yang sangat diperlukan, ya, dalam konteks kita berada dalam sebuah lembaga atau sebuah jamaah, ya. Imam Syahid Hasan al-Banna menegaskan kembali bahwa urgensi kedua dari iltizam itu bahwa kesiapan kita sebagai seorang jundi gitu ya. Sini nggak ada jundi. Jundi ikut kan kemarin ya? Enggak? Oh, nggak tahu ya. Sebagai seorang jundi, sebagai seorang yang dibina gitu ya. Ketika kita ingin memasuki tahap
berikutnya, baik pembentukan, takwim dan seterusnya, itu komitmen ini harus yang paling utama dulu gitu. Bagaimana kita akan menjadi meningkat secara status pembinaan kita, atau bahasa gampangnya gini lah, bagaimana kita mau diangkat menjadi guru tetap lah misalnya gitu ya gampangnya, atau menjadi kepala sekolah, atau menjadi apapun di ranahnya masing-masing. Kalau kita tidak memiliki iltizam kita terhadap lembaga ini, itu baru iltizam ke lembaga gitu ya. Kita belum bicara iltizam kepada Islam gitu. Nah, ketika iltizam lembaga dan iltizam kepada keislaman ini kan menyambung, ada korelasinya gitu. Lembaga pasti juga akan melihat iltizam kita terhadap Islam itu kayak apa, sehingga kita layak untuk didudukkan dalam situasi tempat-tempat strategis misalnya gitu. Karena tanpa iltizam ini tadi ya kita, ya orang di atas kita dalam tanda kutip gitu ya, itu tidak akan mungkin melanjutkan estafet regenerasi itu kepada kita gitu. Nggak akan percaya kalau kita nggak akan memiliki komitmen iltizam yang baik gitu. Nah, ini termasuk urgensi yang kedua ya. Oleh karenanya poin yang penting dalam pembentukan kaderisasi takwim di sini adalah taat ya, ketaatan ya. Ketaatan yang ya sempurna kalau boleh dibilang terhadap Islam. Kalau terhadap Islam nggak ada tawar-tawar lagi mungkin ya. Kalau terhadap lembaga mungkin kita masih nawar gitu kan. Kadang mungkin kita masih nawar ya. Nah, tetapi sekali lagi iltizam terhadap keislaman itu menjadi bagian indikator lembaga untuk menaikkan kita ke jenjang berikutnya gitu. Nah, yang ketiga urgensinya tadi itu, bahwa kita tidak akan mungkin menaikkan kualitas kita kecuali dengan keiltizaman tadi yang kokoh. Nah, yang berikutnya, lembaga itu kan punya ahdaf ya, punya tujuan, punya sasaran yang jelas ya. Nah, kalau kita sebagai jundi, sebagai prajurit ya, tidak memiliki iltizam untuk komitmen untuk menuju ke arah atau sasaran yang dituju oleh lembaga, ya tentunya itu akan nggak ada gunanya tujuan dan arah lembaga itu gitu. Makanya diperlukanlah iltizam ini gitu. Setiap jamaah, setiap lembaga pasti punya tujuan-tujuan, sasaran yang ingin dicapai gitu. Nah, kita sebagai orang yang berada di lembaga ini tentunya harus komitmen tadi, beriltizam terhadap sekuat tenaga untuk melaksanakan sasaran atau tujuan lembaga tadi. Nah, yang terakhir urgensinya bahwa dengan iltizam ini akan menunjukkan sejauh mana kualitas kita ya, sejauh mana kualitas kita sebagai jundi, sebagai orang yang bergabung di dalam lembaga ini, sebagai orang yang bergabung dalam jamaah lah, kalau di sebuah jamaah begitu. Akan terlihat dari situnya komitmen terhadap lembaga, terhadap yayasannya, atau minimal tadi komitmen terhadap Islam gitu. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi gitu ya. Karena saya yakin lembaga ini, kenapa lembaga ini berdiri, salah satunya adalah li'ila kalimatillah gitu kan, meninggikan kalimat Allah. Dan ketika kita meninggikan kalimat Allah itu pasti ada unsur iltizam tadi yang tidak bisa kita lepaskan, berkaitan bagaimana kita berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam gitu. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana kita
berusaha membangun komitmen dalam dakwah pendidikan ini, gitu. Nah, ikhwafillah teman-teman semuanya, kita ingin menegaskan lagi bahwa komitmen ini juga tidak akan lepas dari kadar intelektual kita, ya. Kadar intelektual kita ini akan mempengaruhi juga bagaimana kualitas atau keteguhan dari komitmen kita terhadap lembaga atau jamaah, gitu. Semakin dalam atau semakin tinggi kadar intelektual keilmuan kita, ya, seharusnya iltizam kita ini, ya, akan semakin tinggi. Karena dengan kadar keilmuan yang tinggi itu kita akan mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah, gitu. Ketika kita mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, sudah pasti kita akan memilih yang hak. Karena tadi sekali lagi iltizam itu tidak ada iltizam terhadap kebatilan, gitu. Kita tidak mengenal istilah iltizam dalam kebatilan. Oleh karenanya ada suatu pepatah yang mengatakan kejahatan yang terorganisir jauh lebih bisa mengalahkan, ya, organisasi yang baik yang tidak terorganisir dengan baik, gitu. Nah, tentunya kita tidak mau menjadi bagian yang disebutkan, gitu. Nah, dalam membangun komitmen kita dalam dakwah pendidikan ini, paling tidak ada 3 tahapan yang harus kita lalui, gitu ya. Walaupun secara analisa saya, 2 di antara 2 tahapan ini sudah kita lalui dengan baik, tinggal yang poin ketiga. Nah, tahapan-tahapan itu adalah yang pertama, mempertegas identitas, ya. Mempertegas identitas kita, ya. Sekali lagi, untuk mempertegas identitas ini sudah kita lakukan, gitu. Dari ketua yayasan sudah sering mengulang, sekali lagi sering mengulang bagaimana identitas lembaga kita, gitu. Nah, identitas di sini yang dimaksud adalah yang pertama tentunya identitas yang berkaitan dengan akidah, ya. Akidah kita harus adalah akidah yang lurus, ya. Seorang kader dakwah, ya, seorang pembina, pembimbing itu harus memiliki akidah yang lurus, ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tambah lagi. Ya. Jadi harus memiliki akidah yang lurus. Nah, akidah yang lurus ini, ya, ini kan menjadi sebuah pondasi kita, ya. Menjadi sebuah landasan kita agar kita ini tidak mudah goyah, gitu. Kita tidak mudah menjadi seorang yang kamuflase tadi. Tidak mudah menjadi bunglon, gitu ya. Ketika ikut ke sana berubah jadi warna ini. Kayak ikut yang sana lagi berubah jadi ini lagi, gitu. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, ya, berpedoman pada Al-Quran Sunnah, ya. Setelah kita memiliki akidah yang lurus, yang kedua berpedoman pada Al-Quran Sunnah. Dan saya yakin kita semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya, ya. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, telah aku tinggalkan 2 perkara, ya, yang kamu tidak akan tersesat selamanya selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, gitu. Nah, 2 hal tadi, ya, akidah yang lurus dan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah itu akan membawa kita pada, ya,
akhlak yang baik gitu. Menjadi seorang yang berakhlak baik gitu. Oleh karenanya kalau kita lihat tujuan dari pembinaan kita itu kan yang pertama menjadi pribadi-pribadi yang baik kan begitu. Setelah menjadi pribadi-pribadi yang baik, kemudian yang kedua di tingkat keluarga ya menjadi apa namanya apa kalau di keluarga itu saya lupa. Jadi setelah pribadi kemudian keluarga baik itu kan baru masyarakat gitu kan. Setelah masyarakat baru masyarakat kecil besar menjadi sebuah negara gitu, daulah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang tahap yang pertama. Dan saya yakin sekali lagi ini kita sebagai muslim ya, saya yakin sudah melakukan ini dan kita sebagai lembaga sudah mempertegas identitas kita. Bunyan itu mau kemana sih gitu kan? Kita ini lembaga apa gitu. Dan saya tidak akan mengulang itu lagi karena insya Allah teman-teman sering mendengarkan lah gitu ya dari Ustadz Us, dari Ustadz Saiful dan sebagainya. Nah yang kedua setelah kita komitmen di yang pertama tadi mempertegas identitas, yang kedua adalah memantapkan arah perjuangan. Nah di dalam memantapkan arah perjuangan ini paling tidak ada 3 hal juga yang harus kita perhatikan. Dan sekali lagi ini saya yakin ini sudah dirumuskan oleh para pendiri-pendiri Bunyan gitu ya. Tinggal kita melaksanakan aja sesuai dengan yang sudah dirumuskan. Yang pertama adalah manhaj atau metode ya. Yang kedua adalah uslub wasail atau cara dan sarana, dan yang ketiga adalah tujuan. Ya kan? Metodenya kita apa? Ya tarbawi, pendidikan gitu ya. Cara sarananya apa? Ya, pembinaannya kita macam-macam kepada guru-guru. Tujuannya kalau ke siswa menghadirkan generasi cerdas, beradab gitu. Nah, ini yang menjadi harus sering kita jaga terus, bagaimana teman-teman semuanya, kita semuanya memiliki orientasi yang sama gitu ya. Memiliki orientasi yang sama. Ketika kita memiliki orientasi yang sama ya, ketika ada sebuah konflik dalam tanda kutip, ada masalah gitu ya, itu kita cenderung akan mudah untuk menyelesaikannya gitu. Ya tinggal dikembalikan saja arah tujuan kita itu awalnya mau kemana gitu. Ibarat kita mungkin yang sudah berkeluarga, kalau terjadi dalam tanda kutip konflik gitu ya, pertengkaran ya, kita ini mau kemana sih sebenarnya kan begitu. Ya, banyak yang keluarga ya belum, banyak yang belum ya. Nah, yang terakhir tahapan yang harus kita lalui adalah mengimplementasikan. Nah, ini tahapan yang ketiga, membangun komitmen. Dalam membangun komitmen itu yang ketiga adalah mengimplementasikan pemahaman ke dalam agenda kerja kita. Ya. Karena apa? Tataran 1-2 kita udah selesai nih. Ya kan? Kita mungkin sudah sebagian besar dari kita sudah memahami. Tinggal bagaimana di dalam unit-unit pendidikan, di dalam direktorat-direktorat ya, itu kita bisa mengimplementasikan, menerjemahkan ke dalam agenda-agenda kerja kita. Ya. Kalau di SD sesuai dengan tujuan di SD, cerdas diri, cerdas sosial, cerdas kontribusi ya. Dewasa diri, dewasa sosial, dewasa kontribusi sesuai dengan ranahnya di SD. Begitu juga di SMP, di SMA. Bahkan kita ingin 15 tahun siap jihad, siap nikah gitu. Walaupun siap nikah itu belum harus lulus terus nikah, bukan begitu ya. Walaupun ada yang mempraktekkan nggak apa-apa, berani berarti.
Ya. Pada tataran prakteknya nggak harus seperti itu. Tiba-tiba lulus SMA langsung nikah gitu. Misal gitu ya. Walaupun ada yang praktekan gitu ya. Nah, di dalam mengimplementasikan pemahaman ini, sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting karena memang ini adalah menunjukkan pembuktian kita, ya. Pembuktian bunyan itu mau seperti apa gitu. Lembaga ini seperti apa? Itu tergantung teman-teman semuanya. Karena di tataran 1-2 para pendiri mungkin sudah mempertegas, memperjelas gitu ya. Tinggal bagaimana di tataran konsep tadi di masing unit pendidikan dan masing-masing direktorat itu menerjemahkannya ke dalam program kerja yang ada gitu. Dan ini sekali lagi jauh lebih penting daripada sekedar ranah konseptual yang pertama dan kedua tadi. Gitu. Nah, teman-teman kita semuanya di dalam sebuah siklus dakwah itu ya ada paling tidak mengenal 4 mihwar ya. 4 mihwar itu orbit atau apa namanya gitu ya. Siklus lah gitu ya. Baik mihwar tanzimi, organisasi, mihwar sa'bi ya, masyarakat, mihwar muasisi, institusi, dan mihwar daulah ya. Saya tidak tahu teman-teman di masyarakat kira-kira terlibat di mana nih gitu. Apakah hanya di bunyan saja sebagai institusi ya kan, atau mungkin di organisasi, di masyarakat yang lain, mungkin ikut di DKM mungkin gitu ya, atau ikut di di organisasi yang lain gitu di masyarakat. Teman-teman yang baru lulus saya sarankan ikuti organisasi-organisasi yang mendukung buat kalian gitu, aktif ya. Pelajaran penting buat saya, kenapa saya bisa berani ngomong seperti ini, salah satunya ya dulu saya aktif di organisasi, walaupun organisasinya bukan setingkat HMI apa gitu, maksudnya mulai dari SMA gitu ya, saya aktif di OSIS dan itu loh, sehingga kita punya pengalaman ya paling nggak ngomong di depan umum gitu ya. Diperdalam lagi misalnya teman-teman nanti yang kuliah dan sebagainya, itu akan sangat memperkaya wawasan kita terhadap organisasi gitu. Dan juga menambah pengalaman, itu yang paling penting. Nah, tadi di masyarakat teman-teman sebagai apa gitu ya. Jangan sampai kita menjadi guru gitu ya. Satu RT aja mungkin nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang kenal kita gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi minimal ketika orang itu baru masuk ke perumahan antum itu misalnya gitu ya, baru disebut namanya aja udah hafal gitu ya nggak? Oh itu ya, yang ini ya gitu, yang di blok ini ya gitu. Jadi orang kalau nanya kita itu langsung tahu, langsung kenal gitu, karena kita terlibat di dalam masyarakat. Nah kalau di lembaga kita ya pastinya kita harus terlibat kan begitu. Nah yang berikutnya akumulasi dari 4 mihwar tadi ya, kontribusi kita ke dalam masyarakat, institusi, organisasi, atau bahkan di negara gitu kan. Nah itulah kita ingin menunjukkan bahwa kita ini membawa komitmen Islam tadi gitu kan. Ketika kita membawa komitmen Islam itu ke dalam ranah tadi, semua ranah itu, maka ketika komitmen yang kita bawa itu baik ya, maka akan mewarnai dari seluruh institusi atau ranah yang kita lalui tadi, sehingga stigma Islam baik ya itu bisa melekat ke dalam Islam itu sendiri terhadap kita gitu, sehingga Islam itu menjadi
ya, soko guru peradaban gitu. Melalui siapa? Ya melalui kita, umatnya. Kita tidak lagi dicap menjadi seorang teroris gitu kan. Islam itu katanya teroris gitu. Kalau ada orang yang rajin sholat, wah itu tanda-tanda teroris. Itu kan bahaya sekali. Ya kan? Kalau teman-teman lihat ciri-ciri teroris itu apa? Yang pernah diumumkan di TV-TV itu. Hah? Berjenggot. Waduh. Apalagi? Gamis, apalagi? Jualan apa? Jualan madu katanya, kurma, batu soda katanya. Terus rajin sholat ke masjid, ini bahaya banget kan? Iya enggak? Ingat tadi yang depan saya sampaikan itu, pendukung-pendukung yang tadi itu lebih banyak daripada yang pendukung yang sebelah gitu. Jadi wajar kalau kondisi kita sekarang ini kayak gini gitu. Karena kita kalah jumlah gitu. Antara Islam yang komitmen dengan yang kurang, itu tuh masih banyak yang kurang gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama gitu. Nah, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan munculnya kita semuanya di lembaga ini ya, kemudian di masyarakat dan sebagainya ini bisa mewarnai kehidupan bermasyarakat berbangsa kita gitu. Ada yang sudah terlibat di Mihwar Daulah? Ada? Jadi RT atau dari apa gitu misalnya? Belum ya? Atau jadi apa? Pengurus apa gitu? Nah, teman-teman, terakhir sebelum saya tutup ya, kita ingin menegaskan bahwa dakwah kita ini adalah berbasis pendidikan. Dakwah berbasis pendidikan itu enak ya. Apa buktinya enak? Coba teman-teman bandingkan dengan teman-teman yang dakwah ke pedalaman gitu kan, ke pelosok-pelosok gitu kan, di kampung-kampung dan sebagainya. Mereka dakwah ke pelosok-pelosok itu mencari apa? Mencari orang yang mau didakwahin kan? Iya enggak? Mencari orang untuk direkrut, bantu dia, dakwah dia, ya kan? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, cuma dapat seberapa gelintir orang, contohnya gitu ya. Kita di lembaga pendidikan ini justru kita yang didatengin loh. Iya enggak? Pernah enggak antum nyari siswa? Nah, Budi ini kesiswaan ya, nyari siswa gitu. Iya. Pernah nggak yang lain pada nyari siswa, datang-datang ke rumah, tok-tok, Bu, ayo sekolah di Bunyan yuk gitu. Enggak kan? Nggak nyampe kayak gitu kan? Ya, artinya kita ini sudah dapat barang berharga gitu, udah dapat manusia nih. Jangan sia-siakan maksud saya. Didik betul-betul anak-anak kita gitu, santri-santri kita menjadi generasi-generasi yang tadi pengen dituju nomor 1 oleh lembaga kita. Yang tahapan pertama tadi, yang konseptual tadi itu. Tujuan, sarana dan sebagainya itu. Jadi enaknya di situ teman-teman. Kita di pendidikan nggak ketemu sama preman-preman gitu kan. Ketemu nggak preman gondrong gitu, bertatoan gitu, ketemu nggak? Di sini nggak ketemu kan? Ya mungkin kalau pas lagi keluar ketemu gitu. Tapi kalau datang ke sekolah jarang kayaknya ya. Tiba-tiba langsung gebrak meja gitu kan. Kamu ngapain dakwah di sini gitu kan. Nggak ketemu kita. Jadi makanya dakwah pendidikan ini sangat strategis gitu. Termasuk orang-orang misionaris dan sebagainya itu ya lewat pendidikan gitu. Kenapa para profesor dan sebagainya ya, orang-orang barat itu bela-belain dapat orang Indonesia dikasih beasiswa gitu kan, untuk kuliah ke luar negeri dan sebagainya? Ya salah satunya itu gitu. Ya kalau kita, siapa sih yang nggak seneng di dapat gratis kuliah di luar negeri gitu kan? Ya nggak?
Nah, tapi ingat kalau tujuannya mungkin beda dengan Islam gitu ya, kalau lebih baik ya jangan diterima gitu. Cari yang beasiswa yang betul-betul ingin ikut dakwah bersama Islam gitu. Pulang ke Indonesia pemikirannya jadi nyeleneh gitu kan. Jadi nggak karuan gitu. Nah, modalitas kita di dalam pendidikan ini hampir mencakup semuanya, 90% ya. Di pendidikan itu kita bisa masuk ke seni budaya, ya kan? Kita bisa masuk ke media, ya. Media cetak, elektronik, semuanya kita bisa masukin. Kemudian lembaga sosial dakwah bisa kita masukin. Kita punya Lasbunyan gitu kan, Lasbunyan bisa kerjasama dengan lembaga sosial dakwah yang lain gitu kan. Kita bisa masuk ekonomi, bisnis, bisa melalui pendidikan. Sekolah pesantren apalagi emang garapan kita gitu kan. Kampus ya kan. Kampus sangat mungkin sekali bisa kita kerjasama, apalagi untuk para alumni gitu. Birokrat pemerintahan sangat bisa. Nah, yang terakhir politik. Nah, politik ini kita agak hati-hati gitu ya. Tidak sembarangan kita akan masuk ke ranah ini. Sekali lagi, tadi tidak saya lihat pengurus yang ada di Bunyan, mulai dari yayasan sampai guru, nggak ada yang jadi calon anggota dewan ya. Nggak ada kan? Nah, ya, tetapi bagaimanapun juga walaupun ini hanya kecil ya, kita masuk dengan cara yang lain gitu. Kita berafiliasi dengan cara yang lain. Tidak harus kita menunjukkan kita dengan partai tertentu gitu. Biarlah teman-teman yang ada di politik yang bekerja lah gitu. Kita mensupport saja. Kita fokusnya bergeraknya yang tadi itu tuh, yang lebih banyak. Seni budaya, media, lembaga, sosial, ekonomi, bisnis, kampus dan sebagainya, sekolah gitu kan, birokrat gitu kan, kepolisian, TNI dan sebagainya, itu kita bisa masukin semuanya kan. TNI kita undang ke sini ngelatih anak-anak gitu kan, polisi ya kan, puskesmas ya apalagi gitu kan. Yang nyuntikin terus gitu. Ngasih vaksin terus gitu kan. Nah, sehingga tugas dakwah kita di lembaga sekolah Islam terpadu ini, kita sudah sepakat dengan BPI gitu, Bina Pribadi Islami. Nah, tugasnya apa? Yang pertama tadi menumbuhkan komitmen ya. Menumbuhkan komitmen para siswa kita, para santri kita ya, sesuai dengan kurikulum yang sudah kita buat gitu. Ingat tadi yang disebutkan oleh Hasan Albana atau Fatiyakan tadi yang pertama. Komitmen itu adalah pintu masuk pertama untuk takwim, pembinaan yang lebih serius. Jangan berharap kalau kita nggak punya komitmen kita akan mampu dibina gitu. Dijadikan kader inti, dijadikan jundi yang militan dan sebagainya gitu. Nah, target kita kan kader dakwah gitu. Jadi anak-anak kita ini menjadi kader dakwah. Yang kedua, melaksanakan pembinaan terhadap pertama pengelola udah kita lalui, guru sudah. Guru maaf belum futuh kalau guru. Kemarin saya sampaikan, guru dan pegawai kita belum futuh. Saya ingin istri-istri dari bapak-bapak, suami-suami dari ibu-ibu itu ikut juga ya. Saya kemarin udah nanya ke Ahwat ke ini, kita akan mendata siapa istri suami yang mau ikut pembinaan di Bunyan. Tempatnya nggak harus di Bunyan gitu ya. Di sini siapa yang belum ya? Pak Indra. Pak Indra. Udah semuanya kayaknya ya. Udah semuanya. Yang lain belum pada punya suami, punya istri kan? Gak boleh antem ya istrinya. Ya. Nah, itu nanti kita data.
Dan siap-siap untuk siapapun yang megang nanti ikut aja gitu ya, nggak harus ini. Baik yang suami maupun istri. Nah itu yang mungkin belum. Yang kedua, siswa mungkin udah ya. Kedua adalah orang tua. Orang tua kita pendekatan dengan madrasah bunda, dengan parenting gitu ya. Nah, walaupun kita sudah belum, kita belum secara resmi, misalnya dari sekolah itu membentuk grup-grup di luar sana gitu, di luaran khusus orang tua gitu. Nah itu adalah tugas kita. Ya, tujuannya pasti tadi ya, tujuan dari pendidikan tadi dari itu yang pertama tadi menumbuhkan komitmen tadi sekali, karena dengan komitmen itu sebagai pintu gerbang untuk pembinaan. Yang kedua, terbentuknya kegiatan dakwah yang sistemik ya. Jadi terstruktur gitu, rapi gitu. Dan yang terakhir adalah terbentuknya ketahanan keluarga ya, kita semuanya, baik orang guru, orang tua ya, itu lebih kondusif gitu. Nah, terakhir sebagai penutup bahwa saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya karena kita sudah mengambil jalan dakwah ini sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik gitu ya. Ada satu tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, adalah bahwa dakwah itu adalah jalan hidup kita gitu. Oleh karenanya saya mengingatkan kepada kita semuanya, penuhilah panggilan dakwah itu. Qul hadihi sabili ya, ad'u ilallah ya. Inilah jalanku ya, aku dan orang-orang yang mengikutiku ya, menyembah kepada Allah dengan hujah yang nyata. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani ya, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Al-Quran surat Yusuf ayat 108. Itu barangkali teman-teman semuanya sebagai review. Udah jam 2 pas, lebih dikit ya, karena tadi mulainya juga molor, maunya 12:30 tapi ternyata jam 1 ya. Saya tidak akan membuka tanya jawab. Kalau tanya jawab nanti akan panjang lagi gitu kan. Jadi karena saya yakin kita semua masih punya kesibukan yang lain. SD harus bikin persiapan akreditasi gitu ya, dan sebagainya. SMA juga. Jadi mungkin saya cukupkan sekedar review dari materi yang mungkin teman-teman berhalangan hadir kemarin. Mohon maaf jika ada hal yang berkenan, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.